Gerakan feminisme di Turki. Diketahui bahwa perempuan di Turki mulai terlibat dalam proses perumusan hukum yang membahas mengenai perempuan dan juga pergerakan emansipasi sosialnya telah ada sejak era Kekaisaran Utsmani pada abad ke-19, ketika para kaum perempuan terpelajar mulai membahas dan menulis tentang hak-hak kaumnya. Meski pada saat itu hukum Islam masih menjadi dasar sumber dari hukum keluarga, jadi dapat dikatakan bahwa gerakan feminis perempuan Turki memiliki persamaan usia dengan gerakan feminis lainnya di wilayah Mediterranean ataupun negara-negara Eropa seperti Italia, Spanyol, atau bahkan Yunani ketika mereka sudah memulai sebuah hobi untuk memperoleh hak-haknya. Yang pertama, masa awal setelah terbentuknya Republik. Republik Turki sejak awal didirikan memang merupakan sebuah negara sekuler. Hal ini telah tercantum di dalam konstitusi negara. Dengan begitu, Turki memiliki peluang besar untuk akhirnya dapat mengimplementasikan kebijakan yang memiliki dasar nilai-nilai yang berasal dari Barat. Pada fase ini dapat dikategorikan sebagai gelombang feminisme yang pertama awal dawarsa 1900-an ketika sudah terdapat organisasi perempuan namun masih dalam skala yang kecil dan masih mendapat pengaruh kemalisme dan memandang kesetaraan gender. Yang kedua, masa peralihan bentuk gerakan feminisme. Gerakan feminis mendapat perhatian publik di Turki semenjak banyak bermunculan organisasi berbasis perempuan dengan segala bentuk agenda dan kegiatan yang bermacam. Konferensi yang membahas permasalahan perempuan pada tahun 1982 menjadi tonggak awal sejarah perkembangannya feminisme di Turki. Pada akhir dasawarsa 1980 dan awal 1990, banyak institusi wanita yang didirikan karena semakin berkembangnya literatur feminis, hasil terjemahan dari para akademisi maupun kalangan elit perempuan yang mengenyam pendidikan atau memiliki koneksi dan rekanan dengan perempuan di luar negeri. Dalam perkembangannya, mereka kemudian lebih berkonsentrasi pada isu-isu pelanggaran hak asasi perempuan dalam lingkup keluarga dan upaya menghilangkan hambatan yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah publik dan kehidupan sosial. Aktivitas yang demikian mulai mengalami titik balik setelah akhir 1980-an. Organisasi wanita mulai menentukan tujuan dan prioritas utama gerakan mereka dalam upaya pemberdayaan perempuan dan mulai menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya maupun pemerintah dalam menanggapi isu-isu terbaru. Gerakan perempuan mulai memiliki fokus pendekatan feminis menyangkut hak-hak kewarganegaraan seperti ekonomi, sosial, dan juga politik. Yang ketiga, masa kebangkitan organisasi sosial berbasis perempuan. Dimulai pada dasawarsa tahun 1090, inilah gerakan perempuan di Turki mulai terlihat lebih hidup. Mereka menuntut atas kebebasan, demokrasi, dan kesetaraan. Organisasi perempuan tidak dipandang lagi sebagai musuh negara, namun sebagai sebuah kemajuan dari adanya proses liberalisasi. Organisasi perempuan di Turki mulai diakui pergerakannya dan melibatkan dirinya pada cangkupan arena yang lebih luas dalam melakukan interaksi dengan aktor-aktor lain baik lingkup nasional dan internasional. Fokus utama yang sebelumnya berupaya meningkatkan kesadaran perempuan sudah mulai melebar dan berubah menjadi fokus dalam mempengaruhi kebijakan publik dan proses pengarusutamaan gender agar kebijakan negara menjadi lebih sensitif gender. Pergerakan identitas organisasi perempuan dipengaruhi oleh perkembangan pandangan ideologi dan politik pada aspek kehidupan di masyarakat Turki, tergantung pada fokus utama gerakan ataupun interaksi dengan aktor lain, sehingga mereka memiliki ciri-ciri tersendiri. Secara tidak resmi, gerakan perempuan di Turki berdasarkan ideologi yang dibawa dapat dibagi menjadi 4, yaitu Kemalis, Islamis, Leftis, dan Kurdish. Terlepas dari perbedaan prioritas organisasi mereka masing-masing, sebagian besar dari organisasi dan gerakan perempuan mempunyai permasalahan yang sama, yaitu terkait pelanggaran hak asasi perempuan. Selama 2 dasawarsa terakhir, gerakan perempuan di Turki berbasis organisasi non-pemerintah atau NGO merupakan organisasi yang terlibat dalam berbagai upaya pemberdayaan, advokasi, pelangganan bantuan, networking, hingga kerjasama atau joint activities dalam agenda yang berorientasi global.